Langit di Pelabuhan Al-Mukhalla, Yaman Selatan mendadak membara pada Selasa 30 Desember 2025 pagi setelah serangan udara koalisi pimpinan Arab Saudi menghantam sebuah kapal kargo. Laporan New York Times menyebut serangan ini bukan menyasar kelompok pemberontak, melainkan kiriman logistik milik Uni Emirat Arab atau UEA. Saudi menuding kapal itu membawa persenjataan untuk kelompok separatis yang berupaya memisahkan diri dari pemerintah Yaman. Insiden dramatis ini menjadi puncak dari ketegangan yang telah lama mendidih antara dua sekutu terdekat Amerika Serikat di kawasan Teluk. Arab Saudi dan UEA yang 10 tahun lalu meluncurkan intervensi militer bersama di Yaman untuk melawan pemberontak sokongan Iran, kini justru saling berhadapan. Perselisihan ini turut memberikan tekanan besar bagi Washington. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dilaporkan sibuk melakukan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri kedua negara untuk meredakan situasi. Kedua negara itu telah berjanji untuk menggelontorkan uang ke Amerika Serikat. Mereka adalah pemain kunci yang diharapkan Presiden Trump dapat memberikan dukungan untuk kebijakan Timur Tengahnya, termasuk di Israel dan jalur Gaza. Ditambah persaingan dua raksasa pengekspor energi ini memiliki implikasi global yang mampu mengguncang pasar, mengganggu investasi, serta menghambat negosiasi sensitif di seluruh dunia. Tapi bagaimana persisnya persaingan antara keduanya? Konflik antara Arab Saudi dan UEA dasari pada dua tujuan yang amat berbeda. Pada tahun-tahun awalnya, Pangeran MBS mengejar kebijakan luar negeri yang agresif. Namun kini ia cenderung meredam konflik regional demi fokus pada agenda ekonomi domestik visi 2030. Sebaliknya, Uni Emirat Arab justru tampil sebagai pemain regional yang ambisius dengan jangkauan pengaruh yang semakin luas, termasuk investasi besar-besaran di Afrika dan normalisasi hubungan dengan Israel lewat perjanjian Abraham. Ketegangan antara Riyadh dan Abu Dhabi tidak hanya terbatas di Yaman, tapi hingga ke Sudan di Afrika. Kedua negara dilaporkan mendukung pihak yang berseberangan dalam perang saudara tersebut. Uni Emirat Arab dituding mendukung pasukan paramiliter Rapid Support Force atau RSF, sementara Arab Saudi mendukung militer Sudan dan menjadi tuan rumah pembicaraan damai. Persaingan ini juga merambah ke sektor ekonomi dan perdagangan. Pangeran MBS berupaya menjadikan Arab Saudi sebagai pusat bisnis global, kecerdasan buatan, dan pariwisata. Langkah ini menjadi ancaman langsung bagi Abu Dhabi, yang selama ini menjadi pusat keuangan dan penerbangan utama di kawasan. Pada 2021, Saudi mulai menekan perusahaan internasional untuk memindahkan kantor pusat regional mereka dari Abu Dhabi ke Riyadh. Perusahaan yang tidak patuh diancam akan kehilangan akses ke kontrak pemerintah Saudi yang sangat menguntungkan. Di Yaman, gesekan mencapai titik didih ketika kelompok separatis Dewan Transisi Selatan atau STC yang didukung Uni Emirat Arab menyapu wilayah selatan dan timur Yaman pada Desember lalu. Mereka menguasai sebagian besar wilayah kaya minyak yang selama ini berada di bawah pengaruh Arab Saudi. Langkah ini dianggap sebagai ancaman keamanan langsung bagi kerajaan karena Yaman berbagi perbatasan yang panjang dengan Arab Saudi. Konflik kedua negara telah sampai ke perang kata-kata antara para pejabat yang biasanya saling menghormati. Wakil Kepala Polisi Uni Emirat Arab Dahi Khalfan menulis kritik halus yang merujuk pada kepemimpinan Saudi saat ini. Sementara para influencer media sosial Saudi mengisyaratkan pemerintah Uni Emirat Arab bertindak oportunis dan memiliki delusi kebesaran. Para analis menyatakan munculnya keretakan ini secara terbuka justru dapat mempercepat penyelesaian konflik.